adakah yang lagi mungkin santai doang, atau mungkin ada juga yang lagi di tempat kerja, masih di tempat kerja, atau ada yang lagi di jalan pulang? Boleh komen di chat, aku mau bacain nih teman-teman, boleh boleh, komen. Ayo, biar biar aku tahu nih teman-teman joinnya dari mana aja sih. Join dari rumah, oke, Kak Arif. Ada lagi nggak teman-teman? Yang lain joinnya dari mana nih? Oke, dari rumah ya, oke. Mungkin teman-teman sekarang lagi pada WFH ya, makanya pada dari rumah. Oke deh, nggak apa-apa. Oh, ada yang di warung. Oke, lagi belanja ya, Kak? Oke oke. Oke deh, teman-teman semua. Tadi aku lihat ada, rata-rata pada di rumah ya. Oke, kalau gitu walaupun di rumah aja pengen tetap untuk berkegiatan dan ikut belajar juga di Hektif Ek pada malam hari ini, keren banget. Ada juga yang di warung juga nyempetin untuk, ikut acara kita pada malam hari ini. Oke deh teman-teman semua, kalau gitu siap-siap karena kita akan belajar topik yang super duper keren, ya ini Context Engineering in React with AI. Tapi sebelum kita masuk nih ke acara intinya, kita akan ada, sesi spesial dulu dari tim admission Hactive Egg, ya ini Kak Yara yang akan menjelaskan nih spill-spill sedikit aja mengenai dengan Hactive Egg. Nanti teman-teman juga boleh banget stay sampai akhir kalau bisa, karena di akhir nanti akan ada juga, sesi Grow by Hactive Egg lagi yang akan ngejelasin secara detail program beasiswa bootcamp juga, sesi 1 jam belajar. Jadi, pastiin untuk stay tune sampai akhir supaya nggak ketinggalan infonya, karena sayang banget ketinggalan infonya. Oke deh kalau gitu aku, sambut aja Kak Yara, aku persilahkan. Kak, oke, suaraku sudah terdengar dengan jelas, teman-teman. Gimana kabarnya nih yang domisili di Jakarta aman ya? Oke, sebelum kita kenalan sama aku dan sama Hektifatnya, kita kenalan dulu gitu ya sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa join ke Mentimeter, scan barcode yang di sebelah kiri atau join menggunakan kode ke teman-teman join ke menti.com, kemudian masukkan kodenya 86090151. Kalau sudah teman-teman bisa kasih jempol di mentinya atau teman-teman bisa reaction di Zoom-nya. Oke, kita tunggu 10 detik ya. Udah banyak yang join. Oke deh, sekarang kita udah pada join ya, lumayan agak banyak ya. Yuk, yuk. Kalau lebih dari 10 baru kita bisa next. 8, 9, 10, satu lagi. Oke. Yo, boleh. Karena udah scan, sekarang aku mau tanya nih ke teman-teman. Teman-teman bisa tulis di mentinya gimana perasaan teman-teman di hari ini untuk ikut sesi hari ini. Dak, kenapa dak? Karena mau ngoding ya. Baik, bersemangat. Oke, yang baik bersemangat, tenang ini kayaknya anak-anak yang mau ngoding nih. Tapi yang dak, ngantuk, lelah, ini anak-anak yang sip. Terus happy, alhamdulillah. Semangat belajar ilmu baru. Pusing kan kita pasti. Oke, boleh di next. Oke, satu kata yang terlintas ketika mendengarkan Hactivate. Teman-teman boleh tulis kalau teman-teman dengar Hactivate. Kayak gimana? Ciki, penyetan. Hah? Oke, aku baca yang cukup relate aja ya sama Hactivate. Belajar.
Rubah bermanfaat programming, coding bagus, oke. Nanti, di akhir kita akan share juga bagaimana perjalanan Activate di tahun ke-10-nya gitu. Nah, ini karena kita nantinya belajar ngoding mengenai JavaScript, teman-teman boleh, pilih kenapa kok teman-teman itu tertarik untuk belajar JavaScript. Apakah teman-teman pengen karir switch yang awalnya non-IT kemudian pengen jadi front end atau back end, atau misalkan teman-teman memang melihat prospek karir yang cukup oke gitu ya dari, lulusan-lulusan atau orang-orang yang menguasai JavaScript, meningkatkan skill, misalkan teman-teman udah bisa back end-nya, kemudian pengen move ke front end, topik pembelajaran yang menarik, mengikuti tren terkini yang memegang masih meningkatkan skill ya. Oke, boleh di-next? Nah, ketika join bootcamp, hal apa yang menjadi pertimbangan teman-teman? Apakah teman-teman itu melihat dari segi kurikulum? Karena kalau misalkan di Hacktivate itu kan kurikulumnya sudah powered by AI ya, jadi menyelipkan materi-materi mengenai AI di fase terakhir, kemudian learning value, biaya, oke, biaya masih menjadi pilihan terdepan, kemudian fasilitas seperti career service, penyaluran kerja atau placement job, kemudian format pembelajaran online atau offline. Oke, paling besar biaya ya. Jadi aku juga mau info kalau misalkan nanti akan ada hadiah deh, hadiah yang cukup teman-teman tunggu. Next next. Apa yang ingin kamu tanyakan seputar Hacktivate? Ini tidak aku bacakan sekarang, tapi teman-teman boleh sambil ketik apa yang pengen teman-teman tanyakan mengenai Hacktivate, programnya, fasilitasnya, kemudian setelah lulus itu nanti, bagaimana teman-teman karir bantu untuk placement job, teman-teman bisa tulis dan aku akan info di akhir kalau kita ada surprise untuk, program full stack JavaScript yang akan mulai di 1 September, kemudian nanti juga akan ada info scholarship baik yang Women in Tech ataupun yang Net Bootcamp, gitu. Kemudian teman-teman bisa join sampai akhir karena nanti kita akan ada dan ketemu lagi gitu ya setelah sesi, teknikalnya, gitu. Ica gimana? Sudah aman? Jadi kita spoilernya dikit aja ya. Oke deh, kalau gitu aku kembalikan ke Ica ya. Silakan, enjoy ya teman-teman untuk sesi, belajar JavaScript-nya di malam hari ini. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Yara atas sesi mentinya tadi. Nah, teman-teman pasti jadi tambah penasaran dong terkait dengan program-program HactiveX setelah tadi udah bawain oleh Kak Yara. Oke. Jadi teman-teman harus stay sampai akhir karena nanti Kak Yara akan balik lagi dan ngejelasin lebih detail terkait dengan program HactiveX. Jadi teman-teman harus stay sampai akhir supaya tahu dan nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Nah, ini dia udah mau masuk ke bagian-bagian yang teman-teman paling tunggu-tunggu. Malam ini kita akan belajar cara AI bisa bantu kita dalam React, mulai dari komponen yang bisa dites, lalu juga debugging otomatis, refactoring, sampai delegasiin decomposition React ke AI. Materi-materi keren ini tentunya akan dibawain langsung oleh ahlinya, yakni Kak Zen Fatoni, Senior Software Engineer di Book That App, yang udah pasti berpengalaman banget. Mungkin teman-teman yang udah pernah ikut event HactiveX sebelumnya tentang AI ini juga pernah ketemu sama Kak Zain. Nah, sekarang kita ketemu lagi sama Kak Zain ya. Nah, teman-teman juga aku mau ingetin untuk jangan pasif dan harus aktif selama acara berlangsung. Boleh banget nanya-nanya karena nanti akan ada 4 pemenang yang akan mendapatkan free course dari HactiveX. Jadi harus aktif ya selama workshop. Oke, aku langsung aja serahin ke Kak Zain. Silakan. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar ya? Kalau terdengar akan jempol. Oke, sip. Ya, saya barusan ngirim link ke chat. Itu link slideshow saya. Jadi silakan buka aja, bisa sambil dibuka-buka. Atau sebenarnya kalau mau link itu sebenarnya link ke repository GitHub. Jadi kalau teman-teman klik nanti teman-teman akan buka GitHub dan kita akan bareng-bareng nyobain nyobain demonya di sana.
Nah, ya, saya coba mulai share screen ya. Satu. Ya, semoga layarnya sudah terlihat ya. Saya geser aja ini. Ya, jadi ini slide-nya. Nanti repositorinya harusnya saya coba duplikat aja ini. Kalau link yang tadi diklik, itu teman-teman bisa buka nanti bentuknya seperti ini. Ya, ini ya. Oke. Ya, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi workshop malam ini. Kita malam ini akan sama-sama coba belajar bagaimana melakukan konteks engineering di React. Awal-awal dari saat ini akan mirip dengan workshop saya sebelumnya. Kalau teman-teman sempat ikut juga, workshop bersama Hexit juga, yaitu tentang apa itu konteks engineering. Nanti, tapi kita akan memperbanyak porsi demonya. Yang jelas latar belakang saya ingin membahas topik ini adalah karena di zaman AI sekarang kalau kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, maka ya kita akan ketinggalan gitu. Nah, yang pertama perkenalan, saya Zain Fatani. Profil saya bisa dibaca di sini, zainfatani.com. Kalau teman-teman membuka atau teman-teman googling nama saya, ya akan dapat website ini nanti. Saya sempat bekerja di Singapura selama 6 tahun. Sebelumnya pernah di Bukalapak juga. Dan semenjak 1,5 tahun terakhir ini saya sekarang kerja remote di perusahaan Amerika, bekerja dari Indonesia. Jadi sekarang ya Bukalapak ini sebuah aplikasi software as a service yang konsumennya seluruh dunia. Dan sebenarnya ini aplikasi yang sangat lama. Jadi mungkin akan sangat apa ya? Di keseharian saya banyak mengerjakan tugas-tugas di mana kode React yang saya geluti itu adalah kode-kode React yang legacy, yang sudah lama, sudah mungkin usianya udah 5-10 tahun yang lalu. Lalu ya itu mungkin sekilas perkenalan dari saya. Lalu saya akan mulai masuk ke bagaimana prinsip kita dalam menggunakan AI. Sekarang banyak fenomena yang kita amati adanya ya, orang-orang yang mengambil jalan pintas dengan AI. Saya maksud jalan pintas di sini berarti maksudnya adalah ketika mereka menggunakan AI, tapi mereka tidak upgrade diri mereka. Gitu. Mereka menggunakan AI, tapi mereka langsung dapat hasilnya tanpa mengikuti prosesnya. Dan hal terburuknya adalah ketika pekerjaan kita itu sepenuhnya dikerjakan oleh AI, berarti dia yang pilotnya ya. Kita bukan pengendalinya, pilotnya dia, kita ikut jadi penumpang aja di situ. Itu bisa jadi masalah besar karena ya AI kan tidak punya akuntabilitas ya. Dia tidak bisa membuat kalau AI bikin salah nggak ada tuh orang yang bisa didatengin gitu kan. Tidak ada orang yang diminta akuntabilitasnya gitu. Jadi mau nggak mau meskipun alat bentuknya apapun AI termasuk juga tetap akuntabilitasnya ada pada manusianya. Nah, kalau kita pakai AI yang ini premis saya, kalau kita pakai AI yang terlalu mahal, kadang kita ingin terbawa untuk menggunakan AI semaksimal mungkin, lalu kita suruh dia ngerjain semua tugas kita. Dan dengan AI yang mahal itu, dengan biaya yang mahal kita bisa bayar itu semua. Tapi kalau kita masih di fase belajar, atau kalau kita masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang apa yang sedang dikerjakan oleh AI itu, maka kita akan berpotensi terkena pembodohan massal. Saya berbesar ya sebut.
Kembarnya Mas Estu ya. Biasanya mirip sih kayaknya emang sama Mas Estu ya. Sama-sama teman di Jogja. Oke, ini eh, kalau apalagi kalau kita biasanya tidak menggunakan AI dengan bijak dan kita out of the loop dari apa yang sudah dikerjakan oleh AI, itu kita bisa bertemu dengan masalah namanya 70% problem, di mana kita mungkin kita bisa mengerjakan sesuatu sampai 70% gitu. Sampai sampai udah jadi 70%, tapi setelah itu mau diterusin ke 100% itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena ketika sudah 70% ada bug nih kecil gitu kan. Tapi ketika kita fix bug-nya, AI nyuruh ngubah sesuatu yang kayaknya oke gitu. Tapi perubahan itu merusak lagi gitu. Lalu kita minta AI buat buat ngebenerin isu yang barusan dibikin sama AI sendiri, jadinya sekarang sudah ada dua masalah gitu. Dan ini menjadi yang ini kalau diterusin jadinya orang akan mentok di 70% gitu. Nggak bisa tuh ke 80%. Karena apa? Ketika dia berusaha menyelesaikan masalah dengan AI tanpa dia memahami apa masalahnya, dia akan mundur lagi ke tahap sebelumnya karena mungkin masalah itu selesai, tapi itu menimbulkan masalah lain. Kalau istilahnya di Pegadaian itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Kalau pakai di AI ini, ketika kita sudah 70%, ada kemungkinan kita bisa menyelesaikan masalah dengan masalah, karena dia membuat masalah baru dengan penyelesaiannya itu tadi. Ini misalnya kita nggak belajar debugging, kita nggak belajar fundamental gitu. Jadinya kita jadi seolah ketawa, seolah bisa, tapi padahal kita nggak ngerti. Gitu. Dampaknya adalah ya jadinya kita nggak bisa beneran bikin hal yang proper gitu. Ini salah satunya. Jadi lagi-lagi kembali apapun alat bentuknya, apapun jenis AI yang kita gunakan, tapi kita harus pastikan bahwa kita masih jadi pilot, kita masih mengendalikan, kita masih punya kendali penuh atas yang dia kerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke konteks ya, karena tema utama kita hari ini kan konteks engineering. Konteks itu sebenarnya kalau istilah kasarnya kayak, ya kan kalau kita sekarang berbicara sekarang kan ada konteks yang terbangun kan. Saya sudah ngomong kira-kira sekitar 10 menitan, sekitar 5 menitan. Maka teman-teman ingat kan kira-kira apa yang saya omongkan 5 menit yang lalu. Nah, ya demikian pula dengan AI. Ketika kita sudah bercakap-cakap dengan AI, kita harap dia bisa mengingat beberapa konteks pembicaraan sebelumnya. Tapi sampai saat ini setidaknya ya, konteks itu masih jadi salah satu kendala atau constraint terbesar dalam bekerja dengan AI. Kenapa? Karena teman-teman sering nyari nggak sih yang mungkin kalau kalau yang mengalami bisa angkat tangan atau bisa lanjut jempol juga ya. Kadang-kadang ketika teman-teman mengerjain atau ngobrol lah sama ChatGPT gitu kan, sama AI apapun itu, setelah obrolannya panjang, maka dia bisa jadi lupa beberapa hal yang udah diomongin di awal. Jadinya muter tuh omongannya. Jadi kita ngomong A, B, C, D, kita di D, dia lupa A. Akhirnya kita ngomong A lagi. Jadi bukannya maju ke E, F, G, jadinya A, B, C, D terus aja gitu. Ada yang pernah ngalamin gitu kira-kira kalau sama ngobrol sama AI gitu, atau termasuk mungkin coba minta AI coding sesuatu, AI baik lagi ngasih solusi yang awal lagi gitu, ngasih solusi yang udah jelas-jelas itu gagal gitu. Nah itu yang terjadi ketika ada fenomena yang namanya context overflow. Jadi apa yang kita cekokkan ke AI itu sudah melebihi kemampuan dia menangkap konteksnya. Nanti dengan tools yang kita akan gunakan bersama akan kelihatan tuh bagaimana ukuran konteksnya dan seberapa banyak konteks itu sudah terisi. Nah, dengan demikian maka kita seringkali perlu melakukan konteks engineering. Salah satu caranya adalah setiap kali kita selesai mengambil suatu keputusan, maka kompresi konteks tersebut uh, ke dalam wujud yang lebih sederhana, lebih kecil ukurannya, sehingga dia masih bisa mempertahankan banyak konteks pembicaraan. Gitu. Jadi dalam hal ini, ketika ada compression konteks di sini atau compacting konteks di sini, maka dia bisa memuat konteks lebih banyak. Gitu. Dia bisa memahami sejarah percakapan yang terjadi sebelumnya secara lebih luas. Nah, jadi hari ini kita akan coba bekerja dengan menggunakan React, dengan bekerja dengan menggunakan AI untuk mengelola React Components. Jadi ada empat hal yang ingin saya coba
praktekkan atau tunjukkan. Yang pertama kita prompting AI for testable components, itu kita coba minta AI untuk bikin komponen itu bisa testable gitu. Satu dari sisi nulis tesnya juga, kalau ketika kita nulis tesnya nggak bisa ditulis karena komponennya nggak testable, berarti komponennya juga mungkin perlu refaktor. Lalu yang kedua, automated debugging with AI. Ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa hands off ketika kita debugging sama AI. Jadi terutama kalau kita minta dia untuk coba beberapa pendekatan ya, itu misalnya coba nih ada masalah nih, coba kerjakan dengan solusi A gitu. Tapi ternyata solusi A tidak bisa berjalan dengan baik gitu kan. Kalau solusi nggak apa, kalau solusinya tidak berjalan kan kita tahunya dari mana kan, dari kita ngetes kan. Nah, itu kalau kita ngetesnya manual itu jadi capek di kitanya karena AI-nya udah bagus, dia cepat nulis kodenya, tapi hasil hasil penulisannya yang ngecek kita lagi manual lagi. Tapi kalau dia bisa otomatis ngeceknya, jadi dia bisa otomatis feedback loop gitu. Lalu yang ketiga, kita coba praktekkan kedua hal di atas ini untuk refactoring komponen yang usang, yang sudah lama ya. Kalau kita nanti akan demonstrasikan bagaimana wujudnya komponen yang sudah usang itu, dan kita ingin coba modernisasi lah komponen ini, dan dengan harapan kita tetap bisa memastikan fungsinya juga tetap berjalan dengan baik. Itulah pentingnya automated debugging tadi. Yang keempat, AI driven component decomposition. Jadi kadang refactoring juga bukan hanya dari API yang legacy ke API yang modern, tapi juga bisa jadi dari mendekomposisi komponen yang kompleks. Karena kadang kalau kita nggak cermati, kalau kita tidak cermat membuat, ketika kita menulis komponen itu bisa jadi satu komponen itu bisa ribuan baris, bisa banyak banget hooks-nya yang saling tumpang tindih satu sama lain dan tidak jelas alurnya, sehingga besar kemungkinan memunculkan bug. Nah, ini kita akan pelajari bagaimana kita bisa mendekomposisi suatu komponen yang kompleks, lagi-lagi dengan menggunakan AI. Oke, kita langsung pertama. Saya akan mulai buka kodenya habis ini. Jadi yang pertama kita akan coba berlatih prompting AI for testable component. Tantangannya adalah kita menulis. Jadi tantangannya selama ini ketika kita tanpa AI ya, itu nulis tes itu jadi hal yang menjemukan, yang makan waktu. Bahkan dulu seringkali saya sering skip nulis tes karena dengan alasan nggak ada waktu buat nulis tes. Tapi kalau sekarang sebenarnya bisa dibilang sudah nggak ada alasan lagi buat nggak nulis tes, karena ya tes itu bisa ditulis sama AI gitu. Jadi kita bisa fokus ke implementasinya, AI bisa bikinin tesnya. Cuman kadang kalau komponennya nggak testable itu juga jadi masalah juga, um, karena kalau komponennya nggak testable ya AI pun juga akan kacau menulis tesnya. Dan dengan komponen yang testable itu membuat kita juga menghasilkan komponen yang lebih baik, karena biasanya komponen yang testable itu komponen yang secara struktur jelas, API-nya jelas, boundaries-nya jelas, gitu. Edge case-nya tercover dan sebagainya. Ya, jadi kita akan coba React Testing Library. Ini sudah umum digunakan ya untuk React. Lalu kita coba juga test browser mode dengan menggunakan real browser environment, dan kita generate tesnya untuk komponen. Oke, pertama ini ya demonya ini. Kita akan punya komponen user profile. Ini sudah ada komponennya. Ini kita akan minta dia untuk nulis tesnya dengan prompt seperti ini. Sebelum itu kita coba buka kodenya. Oke, ini saya sudah ada kodenya. Saya akan share sessionnya di sini, sehingga kalau teman-teman malas mau clone sendiri bisa langsung menyimak dari sini. Saya kasih only aja. Lalu linknya saya share di chat. Oke, silakan kalau ada yang mau nyoba buka ini di VS Code, di VS Code masing-masing. Kita sambil jalan. Oke.
Generate comprehensive test for this component using recursive library include. Sebelumnya mungkin saya coba perkenalkan ini. Ini isinya apa sih? Jadi repository itu isinya ini kita buka. Saya di sini pakai Cloud Code kalau ada yang belum tahu. Cloud Code. Nah, ini jadi alat AI untuk AI tools untuk coding yang basisnya di terminal. Sehingga saya akan buka ini di terminal. Zoom in. Ini saya exit. Ya, cara manggilnya adalah karena saya sudah install ekstensi cloud di sini. Cloud. Ya, ini cloud. Maka ketika saya jalanin cloud di sini, cloud di terminal ya, terminalnya akan otomatis mendeteksi adanya file readme yang sedang saya buka. In readme.md. Oke. Terus kita demokan, pertama kita jalanin dulu npm dev, npm dev, ini buka. Ya, ini aplikasinya. Jadi yang pertama kita punya profile, punya basic profile, welcome, ada emailnya. Kalau ada profile diklik, dia muncul alert. Gitu. Nah, sekarang kita ingin coba tes. Yang pertama kita amati di file app.txt. App.txt. Nah, ini aplikasinya. Dia aplikasi sederhana, dia aplikasi utamanya di sini dibuka di segi user profile yang pertama tadi, demo komponennya. Nah, sekarang ada komponen user profile. Di sini kita lewatkan props user. Kita punya onEdit, yang mana onEdit ini isinya dia akan manggil alert. Sekarang kita fokusnya ke komponen profile ini. Jadi ya, buka di user profile. Nah, inilah isi komponen user profile-nya. Komponen sederhana. Kita ingin memastikan bahwa komponen ini bisa testable dan accessible. Ya. Nah, seperti yang tadi sempat saya sampaikan di slide yang sebelumnya ya, yaitu adanya konteks engineering ini. Itu tempat saya merangkum ini ada apa? Yang kotak-kotak kecil-kecil ini, itu di sini biasanya saya gunakan dokumen markdown. Jadi khusus untuk kasus pertama misalnya saya gunakan dokumen ini basic component testing. Nah, ini saya generate dokumen ini, saya minta dia untuk membuat komponen testing sederhana, tapi saya minta dia buat bikin dokumennya dulu aja. Ya. Nah, jadi kalau udah ada dokumen ini, kita tidak perlu lagi menuliskan prompt yang panjang-panjang, karena kita tinggal langsung mention dokumennya. Ini basic component testing, lalu kita tinggal minta aja write the test for komponennya, namanya ini kan user profile ya, or user profile komponen
located here. I think I mentioned. Tinggal pencet command ALTK untuk masukin ke sini. Dia langsung masukin path-nya dan teks terkait ya. So that we can, di sini user profile ini ternyata masih di dalam app ya. Jadi kita coba ingin ekstrak dia ke folder components. So that we can extract that component to components directory reliably. Oke. Kita lihat bagaimana dia bekerja. Untuk proses ya, jadi tanpa kita perlu prompt engineering ya, maksudnya bersastra, melakukan sastra AI, melakukan sastra untuk bagaimana bertutur kata dengan AI, itu kita cukup cantumkan aja dokumen mana yang terkait, dokumen mana yang untuk dikerjakan, dan cara mengerjakannya di sebuah markdown file. Jadi kita nggak perlu, bahkan ini kalau prompt saya di sini itu misalnya salah grammar pun nggak masalah sebenarnya, karena AI pun juga bisa ngerti cara, bisa ngerti apa yang saya maksud meskipun gambar saya salah. Nah, kembali ke konteks engineering tadi ya. Jadi ketika kita mengerjakan hal-hal semacam ini, saya lebih suka pakai mode yang dia selalu tanya ke kita ketika dia mau melakukan aksi. Karena kalau kita langsung auto approve gitu aja, nanti khawatirnya kita nggak tahu dia lagi ngapain gitu, nggak tahu dia ngerjain apa, sejauh mana, mentok di mana, sedang menghadapi masalah apa gitu. Dan itu bahayanya tadi kita bisa masuk ke masalah tadi seperti persoalan itu ketika kita nggak ngerti what's next gitu, atau kita nggak ngerti kalau mau benerin bener yang mana karena kita udah lepas sama sekali nggak tahu kodenya ini apa maksudnya. Jadi di sini dia menyatakan dia ingin ngubah file ini, ditanyain ke saya kan, saya baca. Oke, dia bikin tes. Support space key, efisien pembuatan accessibility test, cukup lengkap. Bandingkan dengan tes yang dia bikin waktu saya generate ini, itu waktu saya generate kasus ini dia juga udah bikin, tapi sederhana banget, cuma 43 baris gitu. Dibandingkan dengan ini, ya jauh lebih banyak tesnya. Bisa provide test with TSX. Oke. Kita lihat ya, di awal dia running test. Oke, dia ngerender heading, dia cek headingnya, welcome, dia pastiin welcome. Nah, ini beberapa praktik tes yang kalau teman-teman belum pernah nulis tes manual ya, ini adalah praktik yang bagus, dan biasanya AI udah cukup mahir sebetulnya. Karena kalau kita pakai reg seperti ini, jadinya pakai regular expression seperti ini, maka ya, misalnya ini W-nya jadi gede, jadi kecil, atau J-nya jadi kecil, itu nggak masalah. Nah, karena dia sudah case sensitive. Ini menurut saya sangat penting sih kalau kita nulis tes, karena kadang kan perubahan huruf besar kecil nggak jadi masalah buat pengguna ya, tapi kita nggak ingin hal seperti itu merusak tes kita. Display user email correctly, masih di button apply for XSS. So far oke sih kayaknya, udah edge cases. Langsung proof aja biar bisa langsung ke step berikutnya. Jadi udah terbuat satu file baru, ini namanya. Dia berusaha menjalanin, tapi karena saya pakai PNPM, saya coba suruh dia pakai PNPM aja. Use PNPM instead. Kalau ada yang mau tanya silakan ya, sambil jalan aja. Kalau ada yang nggak dimengerti dari proses yang kita sedang lakukan sekarang ini.
Control test. Yes, ended as again. Nah, ini juga satu, kalau kita pakai Cloud Code ya, dia akan membuat sebuah file di sini di settings virtual file decision ini. Dia catat beberapa hal yang diizinkan. Jadi ini yang membuat saya jadi agak percaya dengan Cloud Code ini, karena setiap kali dia melakukan aksi di antara kita, kalau kita yes di sini yang satu ini ya, itu berarti kita selalu ngasih dia izin. Dia akan selalu minta izin ke kita setiap kali akan melakukan hal ini. Tapi kalau kita percaya bahwa ini komen yang aman, yang nggak masalah, yang nggak berbahaya, kita bisa percaya dia langsung dan kita bisa pilih nomor 2. Nah, kalau kita pilih nomor 2, ntar dia akan menambahkan entry di sini. Jadi setiap kali dia akan melakukan PMPM test, dia nggak akan tanya kita lagi. Itu udah jadi otomatis dia lakukan. Ada failing test. Ya, coba. Nah, karena kita pakai paket yang lebih murah ya, jadi saya biasanya di samping terminal itu saya juga menjalankan komen lain yang namanya CC usage. Ini untuk memantau apakah saya sudah menggunakan terlalu banyak token atau tidak. Dari sini untuk kita saya sampai jam 9 nanti masih cukup banyak tokennya, jadi masih aman. Oke, dia ditanya lagi mau ngubah nggak ini, ngubah hal ini, kita cek. Oke, ada beberapa expect yang diubah. Oh, dia extend. Yes. Ada beberapa yang gagal tesnya masih di email, nggak ada spasinya. Oke. Yes. Yes. Kadang ada titik di mana, wah, kayaknya saya udah cukup percaya sih sama dia gitu kan. Saya udah, apalagi ini file test ya, yang mungkin nggak begitu signifikan kalau kita agak-agak skip bacanya. Jadi kadang saya bisa langsung berani untuk allow edit. Kalau kalau saya pilih yang ini, berarti dia akan langsung menjalankan tanpa tanya-tanya saya lagi tiap mau mengubah file. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, dia akan otomatis ngubah filenya tanpa kita perlu izinkan lagi. Karena kita masih mantau di sini, kita udah masukkan ke stage ya, jadi nanti kita bisa lihat pelan-pelan perubahannya apa aja sih yang diubah. Oke, nah ini hasil tesnya. Kalau kita pakai browser mode, dia bisa otomatis kasih screenshotnya juga. Oke, all test pass. Nah, oke, kita sudah sampai titik ini. Kita sudah selesai menjalankan tugasnya. Biasanya, ini kan saya di dokumen test plans. Biasanya saya langsung tuliskan juga apa sih yang sudah berhasil kita capai di sini gitu. So, saya tulisin di sini, write what you have accomplished into this document. Saya minta dia buat update dokumen ini lagi. Do this document. Nah, jadi selain kita commit ini semua yang sudah dia kerjakan, biasanya saya juga sekalian commit dokumennya. Dan demikian kita tahu nih dia sampai mana. Ya, ini dia sudah implementasi completed, test coverage achieved gitu kan. Nah, implementation dia bahkan bikin custom fitness matchers. Ini nggak perlu sih, nanti bisa pakai album tambahan, kan udah hancur kalau ada tulisan. Yes.
Kalau udah pernah berproses, maka kita bisa lakukan semuanya tes. Ya, ini ada pertanyaan ya. Kalau udah pernah buat tes di project yang sama, apakah bisa kita kerjakan semua unit tes? Menurut saya tidak perlu, tidak bisa karena beda komponen bisa jadi beda tantangan nulisnya. Tapi inilah pentingnya kita dokumentasikan. Jadi proses tesnya gimana gitu kan. Dia sudah nih, dia kan jadinya udah tahu nih, oh sekarang kita tesnya pakai ini gitu kan. Nanti kalau sudah beberapa kali nulis tes, teman-teman sudah banyak ada pola yang berulang seperti ini, teman-teman bisa rangkum tuh jadi sebuah dokumen pola. Jadi given this log of testing gitu kan, jadi diberikan sekian dokumen hasil dokumentasi proses penulisan tes ya, tolong buatkan satu dokumen untuk meramu semua pola-pola yang berulang di situ. Nah, itu bisa gitu kan. Jadi kalau udah gitu nanti itu kan semacam kita ngerangkum ya. Jadi kita rangkum beberapa kejadian tes sebelumnya, kita rangkum jadi satu pola yang berulang. Nah, itu bisa tuh kita bisa pakai dokumen itu untuk selalu lulus tes berikutnya. Kalau ada penyimpangan dari situ kita bisa uruskan lagi. Oke. Ya, implemented. Oke, saya komit dulu sekarang. Sambil jalan kita sambil buka slide-nya. Oke, sekarang kita masuk ke debugging ya. Debugging ini masalahnya adalah kalau kita melakukan debugging secara manual itu akan sangat time consuming yang saya tulis sebutkan. Apalagi kalau user flow-nya kompleks itu jadi lama step-nya kan. Misalnya kita harus ngeklik banyak tempat. Nah, itulah disitulah AI bisa berperan. Saya langsung komit aja, masih oke kayaknya. Disitulah AI bisa berperan sebagai tukang tes juga sekalian. Jadi yang melakukan klik-klik tombolnya secara langsung. Untuk itu saya di sini pakai tools yang namanya Playwright MCP. Saya bisa tinggal google aja Playwright MCP. Playwright itu alat untuk end-to-end testing dan mereka bikin MCP server yang membuat AI agent kita bisa komunikasi sama Playwright. Jadi seolah dia kayak AI-nya kayak nulis tes sendiri terus manggil Playwright buat menjalankan tesnya, lalu hasil tesnya juga dibaca lagi sama AI-nya gitu. Jadi kayak feedback-nya langsung jalan langsung. Ya, ada pertanyaan ini berdasarkan yang ditahu, cloud itu model yang sangat bagus untuk sekarang, sehingga mempunyai kemampuan untuk memahami konteks dengan bagus. Tapi kalau pakai model lain seperti OpenAI dengan konteks atau Gemini bagaimana ya? Ya, sebenarnya prinsip ini bisa diterapkan di semuanya, karena ini kan prinsip penggunaan umum. Cuman memang hasil itu ya akan berbeda-beda juga sih, beda-beda akan bisa berbeda, teman-teman bisa coba sendiri. Cuman yang perlu digarisbawahi sebenarnya ukuran konteksnya. Jadi cloud itu memang hasilnya bagus, tapi cloud itu terkenal ukuran konteksnya kecil. Jadi setahu saya cloud itu konteksnya cuma 200-an ribu token. Sedangkan kalau Gemini itu setahu saya sampai 1 juta token. Jadi kayak 5 kali lipatnya. Jadi kita bisa ngobrol 5 kali lebih panjang dengan Gemini daripada dengan cloud. Jadi Gemini unggul di ukuran konteksnya. Cuman kalau kita bicara hasil mungkin bisa jadi lebih bagus cloud. Sepengalaman saya. Jadi ya memang perlu coba sendiri sih. Tapi itu pun juga kan di stage saat ini. Bisa jadi nanti berikutnya Gemini mereka bikin model baru lagi, mungkin lebih bagus lagi. Ya nanti kita ikut aja perkembangannya. Tapi yang jelas sekarang prinsip ini harusnya bisa digunakan untuk semua model sih. Makanya yang teman-teman pelajari adalah prinsipnya, cara makainya gimana. Tetapkan cara teman-teman berkomunikasi dengan AI seperti apa gitu. Karena model itu bisa tinggal ganti aja, sama kayak kita ganti provider telekomunikasi atau ganti provider nomor HP gitu. Oke, ya sudah komit. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu dengan Playwright MCP ini di sini ya, ini cara instalnya beda-beda tergantung teman-teman pakai yang mana. Kalau saya pakai Cloud Code, ini caranya. Dan komen ini udah saya jalankan sehingga kalau
Kita lihat di sini /mcp. Nah, ini saya sudah ada terlihat connected. Oke. Dan bicara konteks tadi, mumpung lagi bahas konteks ya, saya coba buka konteks. Nah, di cloud ini karena mereka menyadari bahwa cloud itu lemah di konteks, jadi mereka menyediakan tools namanya konteks ini, komen ini. Jadi kalau kita kirim komen konteks ini, dia akan ngasih peta nih. Oh, dari konteks 200.000 token ini, berapa nih yang keisi? Oh, yang keisi 3.000. Ini sistem prom kita nggak bisa apa-apain. Sistem kita nggak bisa apa-apain. MCP ini berarti play rate tadi. Jadi kalau kita udah punya play rate, dia ternyata sudah makan 10.000 token, jadi udah makan 5% tokennya. Gitu. Memory files, ini kayaknya file-file yang dia file yang seperti cloud.md ini. Nanti deh, memory file bisa kita nanti. Terus messages ini hasil percakapan kita sejauh ini. Di sini yang tersisa. Jadi kita masih ada 74%, masih oke lah. Karena memang masih sedikit ya yang dikerjakan. Memori itu ini di bawah ini. Nah, ada di user space, di sini ada 159 token, dan di sini di project ini juga ada 500 token. Ini adalah file-file yang digunakan cloud untuk sebagai panduan bagaimana cara dia berinteraksi, bagaimana cara dia dalam project ini ya, misalnya cloud ini di sini saya tambahkan. Whenever writing documentation, always remember to do this, use TypeScript, always edit corresponding markdown plan document, always use case insensitive regex for accept text. Yang tadi saya mention ya, pakai regex dia untuk dapat teks supaya bisa case insensitive. Ya, di sini kita lanjut ke, oke, MCP-nya udah saya install. Kita akan gunakan itu untuk memastikan, kan ini kan filenya tadi ini masih jalan ya. Kalau kita refresh, masih jalan. Oke. Sekarang saya ingin dia nge-refactor. Dalam hal ini kita refactor extract user profile from here. Ini refactor sederhana ya. Jadi ini kadang begini kadang. Oke, saya close dulu deh. Close, yes, close. Ada lagi cloud. Saya ingin meneruskan yang tadi, saya panggil cloud continue. Jadi sesi yang tadi kita teruskan lagi. Oke, biasanya kadang agak yang gini kan. Oke, kita masukkan ini. Extract this user profile component into a new file under components. Run the test to ensure no regressions. Ya, karena kita tadi sudah nulis tes, maka kita bisa melakukan ini dengan percaya diri ya. Selama tesnya masih berhasil, maka kita bisa yakin bahwa tesnya, bahwa komponennya masih tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, ini dia udah ngasih extraction-nya. Edit. Oke, kita punya user profile props ya. Benar udah, yes. Cuman tesnya masih gagal kayaknya setelah ini. Oh, belum dihapus soalnya kan. Nanti begitu filenya udah dihapus, dia akan gagal karena belum diubah filenya menuju ke yang baru. FTS itu nah ini FTSS akan mengubah ya. FTSS akan hilang komponennya. Yes. Kita lihat tesnya. Nah, gagal tuh tesnya. Dia nggak nemuin komponen yang dicari ya. Lalu sambil jalan, dia langsung ubah juga refactor.
Dia ngubah tes. Ada tes suatu import the new location. Nah, ini dari tadinya ada di app, dia import ke user profile. Yes. Ini ada file yang tes yang sebelumnya. Present old test. Di sini kita coba interupsi. Nah, dia remove the old one. Dia akan menghapus yang lama. Nggak apa, karena kita udah punya tes yang lebih bagus yang pertama tadi. Oke, jadi kita proceed, yes. Nah, ini contoh komen yang jangan jangan pernah teman-teman approve auto approve ya, karena RM itu remove. Jadi kalau sampai dia melakukan RM/RF garis miring itu selamat tinggal laptop kalian. Kalau pakai Linux atau Mac ya. Jadi perlu hati-hati ya dalam dalam approve komen ya. Ini PNPM build ini bukan interaksi, bukan komen yang berbahaya, maka saya berani approve untuk permanen. Oke, user profile component successfully extracted. Imports. Lagi-lagi setiap selesai mengerjakan tugas saya suka masukin ke sini. Jadi update this document accordingly. Yes. Oh, ini ada yang tanya ya. Apa itu MCP? MCP itu adalah protokol baru, model konteks protokol, yaitu itu yang diperkenalkan oleh Anthropic yang bikin Cloudcode ini. Dia adalah protokol yang dibuat untuk mempermudah AI berkomunikasi dengan berbagai tools lainnya. Dalam hal ini ada Playwright. Nih, Playwright ini toolsnya udah lama ada, udah sejak tahun 2019-an kayaknya, kalau nggak 2020-an. Nah, kalau ada Playwright, ada AI nih, AI pengen pakai Playwright, maka dengan adanya protokol MCP ini, Playwright bisa bikin Playwright MCP sehingga AI bisa langsung pakai Playwright tanpa perlu kita yang manual menghubungin kopas sana sini gitu. Ini terjadi pembicaraan pasti. Oke, ya ini rekomendasi aja. Ya, semoga cukup menjawab ya. Kalau ingin detailnya sih bisa dibuka di situ. Oke, itu bisa komit ya. Komit. Sekarang sebenarnya juga saya juga malas bikin komit basis, jadi saya tinggal dia komit terus langsung komit aja. Terus testing. Oke. Hmm. Oke, apa ini? Coba cek. Oh, ini masalah enak kayaknya.
keep it, I just fix it manually. Ini masalah ngambil enter doang sebenarnya, tapi AI ya begitu kadang bertele-tele. Just commit. Oke, yes. Cloud Code pakai resource diversity nggak ya? Kayak CPU, RAM, GPU nggak ya? Cloud Code cuman pakai resource terminalnya aja yang apa ya sebagaimana aplikasi terminal biasa ya. Jadi dia pakainya resource yang dari servernya, makanya ada limitasi ini. Ini kan upaya Anthropic untuk untuk menghalangi kita pakai dia secara berlebihan gitu. Jadi memang dia nggak pakai resource kita, tapi kita juga harus berhati-hati karena kalau kebanyakan pakai ya akan disetrap sama dia. Jadi kalau udah kepake ini, kalau udah full ya di sini kira-kira itu kira-kira kalau costnya udah sekitar $6 itu saya akan harus nunggu sampai jam 9. Oke, sudah. Nah, kita biar di komik saya share sekalian. Lanjut. Nah, tadi ya playwright MCP yang tadi saya sudah install itu kita akan gunakan di tahap ketiga. Ini ya, Power Based Automation. Jadi ya kita akan langsung ke tahap ketiga sekarang. Kita punya legacy components. Ini class components, mixed concerns, audited patterns, fear of breaking existing functionality. Karena saya ingin menghemat konteks, kalau kita buka konteks ya, itu di sini kelihatan ya udah terpakai 32% ya konteksnya. Tapi pekerjaan yang sekarang kan berbeda kan dengan yang tadi kan. Tadi itu kita ngurusin basic user profile ini. Kita lihat masih berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sekarang kita ingin berpindah ke komponen lain. Yaitu ada komponen user dashboard ini. Nah, komponen ini pekerjaan yang completely different, nggak ada hubungannya dengan yang tadi. Maka kalau kita menerusin chat di sini itu akan menyia-nyiakan konteks kan. Maksudnya satu, kita jadi hanya punya 68% sisa konteks yang bisa digunakan. Yang kedua, ini hasil percakapan kita tadi 18%, ini 37.000 token ini dia akan sia-sia mendekam di sana tanpa ada gunanya karena yang akan kita kerjakan setelah ini sangat jauh berbeda. Maka saya lebih suka biasanya saya antara saya clear atau exit. Tapi saya lebih suka exit karena kalau saya exit lalu saya buka cloud lagi, dia akan membuka sesi baru. Jadi kalau saya buka cloud, ini akan jadi sesi baru kosong lagi. Kalau kita buka konteks, nah kosong lagi tuh nggak ada message-nya. Jadi biasanya cuma 8 token doang ya, itu konteksnya ini barusan. Nanti kita kalau kita resume ya, nah kita bisa lihat ini yang barusan kita lakukan ya. Ini yang tadi, yang docs text plan basic component ini tadi. Jadi dimulai dari 28 menit yang lalu kita melakukan ini gitu. Jadi kedepannya kalau misalnya kita ingin kembali ke percakapan sebelumnya, kalau kita misalnya kayak kita buka ChatGPT ya, terus ada tuh chat history ya, nah itu bisa pakai ini, bisa pakai resume aja atau kalau kita exit bisa tinggal cloud resume. Harusnya banyak tools yang menyediakan ini, cuman ya tinggal caranya akan berbeda. Tapi intinya ini penting ketika kita teman-teman ingin kembali ke kerjaan yang mana nih, supaya tadi tidak menyanyiakan ukuran konteks dan memastikan bahwa apa yang sedang dikerjakan ya hanya itulah yang ada di dalam konteksnya. Oke, saya mulai lagi dari awal aja. Cloud, tesnya masih berjalan juga. Oke, aman. Oke, kita akan masuk ke yang kedua ya. Kedua, ada dokumen yang kedua. Kita mau ngapain sih yang kedua ini? Yang kedua itu kita punya ini, legacy component testing. Legacy component testing.
Jadi kita udah punya array components yang legacy. Kita disuruh nulis tes di sini nulis tesnya external API calls example for class components. Oke. Kita tidak pakai ini dulu mungkin karena kita dalam rangka bukan dalam rangka nulis use with timers mirip sih sebenarnya. Oh, ya. Oke. Kita kita belum punya tesnya ya di legacy ini, maka kita coba minta dia buat bikin tes. Nah, tesnya harus work dengan old and new repressions. Yang lagi-lagi kita tinggal mention aja ini. Right as for legacy component. So legacy user dashboard. Legacy user dashboard. Nah, sebelum ke sana, saya ingin coba tunjukin playwright-nya dulu ya, demo yang tadi. Tapi, apa deh? Ya kita langsung ke playwright aja, mengingat keterbatasan waktu. Jadi saya nggak akan gunakan ini karena ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kita punya file, kita ingin ubah-ubah, tapi kalau kita udah punya tesnya, maka kita akan dengan PD nggak akan rusak perilakunya dan itu sudah aman. Nah, cuman yang ingin saya coba mulai di sini adalah kita langsung aja pakai Playwright buat testingnya. Jadi Playwright itu adalah tools untuk testing untuk end-to-end testing ya. Berarti maksudnya dia beneran buka browsernya, dia beneran klik-klik di sini. Nah, Playwright kedua. Nah, yang pertama dulu deh. Yang pertama, Playwright yang ketiga. Nah ini sebenarnya buat cocok buat yang Playwright sih. Mungkin sebelum ke yang legasi, saya mau langsung lompat yang ketiga aja deh, kompleks. Karena di sini Playwright akan lebih bermanfaat. Jadi kita langsung lompat ke yang ketiga, kompleks component testing. Di sini kita minta dia buat ngetes komponen ini, lalu tulis testing stepnya di markdown dokumen ya. So tes complex data table, complex data. Try interacting with complex data table component using Playwright MCP, then write the interaction methods in a markdown file under as plans so that you can reuse it when refactoring this component later. Ya, jadi kita minta dia untuk ngejalanin Playwright MCP dan di sana dia diharapkan berinteraksi dengan kompleks data table ini. Udah pesan plus running the script. I have run the dev command. Nah, dia langsung navigating ke URL ya. Nah, kalau udah ada playwright berarti ini MCP yang berjalan ya. Nah, dia memunculkan ini. Ini browsernya MCP. Kita lihat kanan kiri ya. Di kiri
Nah, dia tahu dia mana yang harus diklik, dia klik yang nomor 3, yang tombol 3. Dia mulai testing, coba search user. Nah, dia klik ketiknya, dia ketikkan nama John, dia take snapshot, dia ambil screenshot ya. Oh, ini snapshot ini snapshot teks betul, bukan? Ya, ini ya dalam bentuk teks seperti ini. Dia ketik lagi, kemudian berdasarkan email, everything is working. Cloud ini ada pertanyaannya. Cloud ini untuk sesi yang ditutup akan terus tersimpan atau ada batas waktunya atau ada limit yang harus disimpan? Saya nggak tahu limitnya, tapi yang saya tahu ini tuh disimpannya di file ya sebenarnya. Jadi sebenarnya limitnya ya ukuran file teman-teman aja, ukuran komputer aja, ukuran apa storage. Kalau nggak salah itu sebenarnya di .cloud. Cuman saya belum pernah kulik-kulik sih. Tapi setahu saya itu akan terus dalam jangka waktu yang lama sih. Karena itu di dalam file sebenarnya. Tapi mungkin saya nggak salah. Jadi sepertinya mungkin perlu googling aja. Tapi yang jelas selama ini saya belum pernah merasa kehilangan ya. Maksudnya sampai nggak bisa mendapatkan apa yang tercepat sebenarnya yang ingin saya dapatkan. Oke, dia masuk. Nah, ini ada komen baru. Jadi tadi itu waktu saya coba-coba ini kemarin ya, dia baru allow komen ini. Terus ada komen baru nih, right select option. Nah, di sini belum ada kan? Nah, di sinilah gunanya apa? Kalau kita yes and don't ask again, jadi dia akan otomatis mengizinkan itu. Jadi seperti yang saya lihat di sini, nah dia select option jadi masuk di sini. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah possible untuk otomasi generate test case baru setiap kali ada perubahan? Misal ada penambahan props atau mesti ada manual. Bisa. Kalau ingin selalu masuk tambahan, selalu bikin nulis tes langsung ya, itu tinggal ditambahkan di cloud tadi. Misalnya di sini ya. Tambahin aja misalnya whenever I change any file, any implementation, ini bukan copy aja langsung detail, please update the corresponding test to reflect this. Jadi langsung nebak apa yang mau saya tuliskan. Ya, jadi bisa kalau kita tuliskan seperti ini, nanti ketika kita jalankan cloud dia akan otomatis melakukan ini setelah dia melakukan perubahan itu. Kita simpan aja deh nanti kalau aja dia ini. Oke. Ada pertanyaan lagi FCP? Ntar nanti saya mencari. Press a key, Control F. Oh, dia minta juga lagi. Dia mau Control F. Yes, silakan. Kalau page-nya ada guard seperti login, ketika program harus masukkan kredensial login ya. Ada bisa ya. Kalau ada login, kalau di kasus saya misalnya, ya udah saya suruh dia ketikin passwordnya aja. Makanya ini kan cocoknya buat di development mode ya. Jadi ya nggak apa lah. Bahkan di teks passwordnya itu saya commit juga gitu. Ya nggak apa-apa kan. Ini kan cuma testing aja gitu. Jadi saya kasih tahu tuh kalau mau testing halaman ini, buka URL ini, lalu ketikkan password ini. Gitu. Nah, dia udah berdeteksi dan semuanya. Perfect, the context menu work and I can see the customization. Oke. Let me create the documentation tuh. Dia mulai bikin dokumentasinya. Jadi kalau ada loginnya berarti nanti tinggal ditambahin aja di awal dokumennya. Kalau mau mancing atas ini pakai password ini ya gitu. Ini berapa ya pokoknya. Nah, mulai nih. Mulai agak-agak boros. Tapi masih oke sih. 1,8. Oke, dia udah ngasih complex data table interactions overview ini saya setup. Nah, ini kita bisa nyuruh ngetikin
passwordnya di sini gitu kalau mau. Oke, dia udah dokumentasikan. Ya, so far oke sih, ini kan cuma tes aja ya, jadi nggak jadi nggak begitu krusial diperhatikan satu persatu. Yang penting adalah implementasinya nanti. Kalau kita ada 2FE, tetap bisa running MCP-nya nggak, Mas? Ini, ya kalau yang agak ribet gitu memang jadinya, apa ya, ini salah satu kelemahan play rate MCP ya. Jadi kalau play rate-nya sendiri dia bisa nyimpen cookie. Sehingga ketika kita ngejalanin tes itu dia bisa ambil cookie yang udah kita pakai. Jadi contohnya misalnya kita bisa jalanin script di awal buat login dan pakai OTP dan segala macam, bahkan misalnya Google Login dan sebagainya gitu kan. SSO ya misalnya. Terus kan dapat tuh cookie-nya. Nah, kita selesai di akhir script itu dia nyimpen tuh cookie-nya di file text. Nah, kalau pakai play rate yang biasa ini tanpa MCP. Play rate biasa ini dia bisa buka file tadi, lalu masuk ke cookie-nya langsung, lalu dia langsung udah login aja gitu. Itu bisa. Jadi tinggal apakah cookie-nya udah expired atau belum. Kalau udah expired dia bakalan minta kita buat login lagi. Tapi selama cookie-nya belum expired itu masih bisa. Cuman kalau play rate MCP sayangnya enggak. Jadi mungkin solusinya adalah ya di awal ini ditambahin aja keterangan bahwa ini login-nya pakai OTP atau apa. Jadi nanti kalau mau login coba tanya saya dulu gitu kan. Selama browsernya masih kebuka kayak gini itu masih akan bisa dijalankan terus tesnya. Jadi nanti ya emang jadinya agak ribet ya di awal, tapi kalau kita misalnya selama sekali kerja 4 jam 5 jam buka laptop sebelum istirahat gitu ya itu masih worth lah untuk dilakukan di setiap awal kali kerja gitu. Memang jadinya nggak bisa automated, tapi kalau kita hanya step yang manualnya segini dibandingkan semua step ini kan masih oke kan. Oke, dokumentasi udah. Oke, ini saya kebetulan aja kayaknya. Commit. Nah, setelah ini saya mau refactoring. Saya mau refactor kompleksitas ini mau di compose. Ini. Oke, kita langsung masuk ke yang terakhir aja nanti. Tadi pasti migration. Ini nanti kita akan dibuka kalau ada waktu ya yang ketiga. Tapi yang lebih benar sebenarnya yang keempat sebenarnya. Yang kompleks ini ya. Jadi komponen yang kita buka barusan kita ke situ. Itu kompleks ini kan kita bukanya ada berapa nih? 500 baris. Ini ada 500 baris, 400 baris dibandingkan dengan komponen yang lainnya yang cuma 200 atau bahkan ini cuma 20 gitu kan. Itu ini sudah termasuk kompleks ya. Ini kan kita aplikasi kecil banget sederhana ya. Nanti kalau di pekerjaan yang sesungguhnya sih biasanya bisa ribuan ini barisnya. Nah, kita ingin membuat komponen ini jadi lebih mudah dites ya. Karena kalau dilihat di sini ada apa ya? Logiknya cukup kompleks lah buat ditelusuri gitu. Ini ada pertanyaannya. Kalau kita ingin memperbaiki dari sintas program dengan menggunakan AI, akan tetapi di dalamnya ada suatu data penting, bagaimana cara kita membuat arahan prompt agar AI tidak tahu data penting kita? Saya nggak tahu ya data apa yang penting yang ada di kode ya. Karena setahu saya data itu harusnya adanya di database kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut di komentar atau bisa speak up juga unmute ya. Tapi sepemahaman saya ini masuknya ke security principle aja sih, maksudnya harusnya data-data penting itu nggak di hardcode di file harusnya. Kalaupun di hardcode harusnya di file tersendiri misalnya env gitu. Yang mana itu ya jangan sampai kita perbolehkan ya teman-teman coba lihat deh ini dia kan read dia menunjukkan bahwa dia sedang membaca apa gitu kan. Berarti kan kita bisa lihat tuh kalau dia sedang membaca env file gitu kan.
Jadi ya kita bisa cegah dia untuk membaca itu. Tapi kalau data pentingnya ada password, ada plain password ditempel di kode, ya itu salah yang nulis kodenya sih sebenarnya. Jadi harusnya kalau punya prinsip keamanan yang baik, data itu nggak ada di kode harusnya. Iya, benar tadi. Nah, jadi sebenarnya AI yang pengalaman AI yang dia ngapus database dan sebagainya, itu biasanya AI yang kita kasih akses dia buat eh, misalnya CLI gini, dia akses dia buat akses ke server, atau dia langsung connect ke MySQL database, langsung connect ke database-nya. Itu biasanya gitu yang membuat data jadi terancam. Tapi kalau dalam coding seperti ini sih harusnya di kebanyakan kasus harusnya enggak ya. Jadi nggak perlu khawatir. Asalkan tadi kita masih membaca ya, misalnya beneran nih dia nggak pernah ngebaca file env misalnya. Kalau sampai dia ngebaca file env, ya itu kesalahan lagi, kok kita bolehin gitu. Oke, kalau ini dokumentasi aja, nggak masalah. Oke. Nah, setelah ini kita mau coba minta dia buat refactoring. Ini kan ada test plans. Ini kan selama ini kita kan masih testing doang ya, kita belum punya plans buat refactoring atau apapun ya. Nah, biasanya saya mulai nih. Sebenarnya di sini saya bisa exit langsung sih. Cuman saya ingin mempertahankan aja dan memperlihatkan konteksnya ada berapa. Lalu kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk konteks sudah segini, udah 60, udah 30% terisi. Oke, sekarang kita mau refactoring ini. Refactor this component into composition ya tadi. Oke. Ini nih, sebelum sana saya coba tunjukin saya dulu ya. Kelemahan komponen yang tadi yang terlalu besar adalah dia melakukan terlalu banyak hal. Terus ini susah buat ngetes individual features. Susah buat digunakan kembali juga. Kompleks dan sebagainya. Bayangin ya, file yang tadi ukurannya hanya 20 baris, tesnya itu berapa coba? Ini udah bisa 300 baris. Apalagi ini kalau kita pakai rumus sederhana ya, 20 ke 300 kali berapa? Kali 150% ya. Berarti 15 kali lipat, sorry. Kali 1.500%. Jadi dengan rumus kode tes adalah 15 kali lipat kode implementasi, maka bayangkan berapa panjang kode tes untuk ini. Ini testing yang pakai teks biasa aja, yang buat dibaca AI aja ya. Ini aja udah 250 baris. Apalagi tes yang beneran pakai kode kayak gini, itu bisa ribuan baris. Nah, tetap pada akhirnya mungkin tesnya akan sebegitu ukurannya. Tapi yang bikin penting kan kalau kita harus ngelola tes itu kan. Misalnya ada kerusakan, kita harus benerin tesnya, susah gitu kan. Jadi kalau kita masih ingin bisa mengikuti atau memahami apa yang dituliskan oleh AI ini, maka kita harus memastikan bahwa tesnya pun juga bisa terpecah-pecah gitu. Makanya menjadi penting untuk komponen ini dipecah-pecah lagi gitu. Nah, contohnya adalah dalam ini misalnya ada satu komponen yang ini ada gede banget buat product page. Nah, kita bisa minta dia buat breakdown komponen jadi lebih kecil. Jadi alih-alih punya satu komponen yang isinya gede banget ini, kita minta dia buat memperkecilnya gitu. Jadi ya untuk satu, to make it more readable and maintainable by following these approaches. Satu,
break down components into smaller components. Break down possible component, breakdown the component into smaller composable components. Dua. Yang kedua ini, functional carrying with custom hooks. Ini mungkin konsep baru sih ya, buat pemula kan agak-agak momok sih, cuman sebenarnya tidak sebegitu menyeramkan. Tapi intinya adalah ada prinsip carrying dalam functional programming yang mana dia semacam ini carry ini pakai U ya, bukan pakai A ya, carry ya. Tapi kenapa namanya ini, karena dia memang prinsipnya mirip kayak carry. Jadi kayak sebuah fungsi itu bisa membawa nilai variabel yang dipanggil sebelumnya. Kalau di JavaScript itu istilahnya closure. Jadi kalau kita panggil use product data di sini, maka dia kalau kita panggil sekali, dia akan menghasilkan fungsi. Nah, fungsi ini akan mengingat product ID sebagai closure-nya. Jadi kalau kita bilang use specific product, terus use product data, maka use specific product ini akan mengingat angka 1, 2, 3 di sini. Jadi ketika dia dipanggil di sini, nah ini angka 1, 2, 3 ini bisa diakses oleh dia. Kira-kira begitu. Jadi use function. Jadi di sini yang akan saya sampaikan adalah extract. Ini misalnya ini kan filtering kan. Filtering datanya kan bisa diekstrak sebenarnya fungsinya. Extract functions into extract functions and use carrying approach whenever possible. Ya karena begitu prinsipnya. Oke, ya itu yang saya maksud dengan carrying. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa nanti tanya. Nah, di sini saya ingin gunakan plan mode. Jadi kalau kita pakai plan mode, dia belum akan mengeksekusi siapapun. Jadi analyze this component and devise a plan for the refactoring. Kalau kita pakai plan mode, dia tidak akan melakukan apapun kepada file kita. Jadi di sini ini akan tetap bersih, terjaga. Dia hanya baca, analisis dan sebagainya gitu. Nanti outputnya akan kelihatan sebagai rencana aja. Nah, sambil jalan nanti sebelum menunggu ya. Kayaknya agak lama dia mas analisisnya. Dia baca ini terus. Sambil jalan kita lihat slide aja. Kembali ke yang ketiga tadi ya. Kalau kita punya sebuah komponen yang legacy, itu tantangannya juga adalah biasanya sih legacy komponen masih pakai class components, terus pakai complex lifecycle methods. Masih ya mix concern, misalnya lifecycle-nya kecampur-campur nih, lifecycle komponen di update, nanganin banyak state gitu kan. Padahal kalau pakai use effect bisa bisa dipisah masing-masing gitu kan. Ada pattern, fear of breaking existing functionality. Ini kan semua ketakutan-ketakutan kita kalau kita ngubah file kode yang udah jalan ya, yang udah lama. Nah, dengan pakai AI kita bisa minta dia untuk refactoring. Jadi yang satu mungkin pertama dari cluster functional, higher order components, clean up. Intinya ini prinsip-prinsipnya aja. Yang mana sama dengan yang saya sampaikan di sini tadi ya, prinsip-prinsip yang saya maksud di tadi. Prinsip yang saya maksud di sini tadi. Nah, itu. Cuman
cara kerjanya sama aja kayak gini. Jadi kita minta dia buat merencanakan, ini sudah ada rencananya, kita buat kelas. Analyze, sekarang komponen, ini ada table, oke, recurring plan, dia bikin hook, oke, carrying for selection, nah ini bisa, ada carrying ini, ada carrying function ya, di sini, oke, phase 1, phase 2, phase 3, oke. Nah ini kan banyak nih, phase 4 juga, bahkan ada 4 phase, ada 5 phase. Ada banyak. Kalau ini semua kita lakukan sekarang, ingat tadi konteksnya cuma dikit ya, kita cuma punya sisa berapa konteks tadi. Kalau kita langsung oke sekarang, ada kekhawatiran dia nggak selesai itu sudah keburu lupa gitu, udah hilang fokusnya dan kita akan kacau balau. Jadi sebelum dia ngapa-ngapain, saya minta dia write the plan into markdown file under docs tadi. Saya bikin folder baru namanya plans directory. Dan jangan lupa ini dibalikin dari plan mode jadi ke mode yang biasa. Enter. Nah, dengan demikian, rencana yang indah tadi yang dia sudah susun, itu dia akan tuliskan ke sebuah file markdown. Nah, kalau udah jadi file, gampang, kita next bisa resume tuh. Misalnya kita malam ini nggak selesai nih, teman-teman bisa lanjutin sendiri tuh di rumah. Bisa lanjutin sendiri, oh kita sampai sini nih, continue the process. Gitu. Itu tinggal continue aja dari situ. Kalau tanya kalau berdasarkan ini berarti yang dikerjakan baru tesnya. Bagaimana kalau TDD? Terus dibuat dulu. Bentar ya. Table plan. Oke, recurring plan ya masih masuk akal. Kita skip aja, nanti kalau ada yang nggak cocok pas kita baca-baca kita bisa langsung verify. Karena masih masih oke, kita oke, yes. Ya jawaban tadi apakah bagaimana kalau TDD kalau kita tes dulu. Sebenarnya yang saya lakukan di awal yang ini kan TDD kan sebenarnya. Saya tes dulu. Oh, nggak sih, ada varian dulu ya. Ya ada benarnya bahwa yang saya lakukan bukan TDD yang murni. Banyak pendapat bahwa TDD itu sebenarnya ya kalau yang mau pendapat artis aslinya adalah kita tes dulu ya. Cuman sekarang sih saya karena nulis tes itu menghasilkan output token yang banyak dan kalau salah itu berabe, maksudnya berabe adalah kita udah bayar mahal nih ke AI buat bikin tes gitu kan. Ternyata nggak kepake atau gimana gitu kan. Nah karena itu maka saya lebih suka bikin implementasinya dulu, baru nulis tes belakangan. Gitu. Biasanya saya nulis tes kalau saya butuh buat refactoring. Gitu. Jadi sebenarnya bagi saya pribadi sih ini pribadi. Jadi itu nggak harus mutlak tesnya duluan. Yang penting adalah tesnya ada ketika kita bikin PR. Gitu. Jadi saya bikinnya nulis implementasi baru bikin tesnya gitu. Dan kadang implementasinya diiringi dengan dokumen yang ini tadi. Dokumen ini bukan dokumen tes ini ya. Ini dokumen apa istilahnya? Dokumen yang buat dibaca AI untuk tes. Tapi ini bukan tes file. Ya. Jadi saya lebih suka pakai dokumen ini dulu. Lalu saya implementasi, refactoring segala macam. Kalau udah jalan aman, baru saya bikin tesnya. Tes yang seperti ini, baru disubmit buat PR. Itu metode saya sendiri. Tapi kalau mau mulai nulis tesnya sendiri silakan. Cuman ya akhirnya harus pelan-pelan mendefinisikan tuh apa aja use case-nya gitu kan, harus punya skenario yang jelas gitu kan. Karena kalau enggak nanti akhirnya tesnya juga belum tentu sejalan dengan hasil implementasinya gitu. Kecuali kalau tesnya udah spesifik ya, misalnya kita bikin tes tentang back end atau yang ngurusin teks doang gitu ya. Nah, mungkin memang bisa sih dibikin tes dulu. Cuman kalau UI kan kadang agak tricky ya, obatannya di mana, disusunnya seperti apa, susunan elemennya seperti apa, itu kadang agak-agak ribet kalau kita harus tulisin semua skenario-nya. Sedangkan di sini kan saya bahkan bisa nyuruh dia buat bikin skenario sendiri di sini. Dia udah bikin filmnya, oke. Langsung commit aja deh. Commit. Nah, kalau ini udah di commit, udah tenang sudah kita. Kita bisa lanjutkan proses ini misalnya nih, saya baru selesai di tahap phase berapa? 1 gitu kan. Selesai. Ternyata saya udah waktunya tidur misalnya, atau saya udah ternyata ini udah habis nih jatah tokennya gitu. Saya udah di-strap sama
sama Cloud Code gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, kita bisa tulisin lagi nanti. Gitu. Terus kalau ya, biar cepat kita auto approve aja. Ya. Dan lagi-lagi dengan keterbatasan waktu mungkin kita nggak akan bisa selesai. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa diterusin dengan cara seperti ini. Ini sudah ada dokumennya, teman-teman bisa terusin. Kita akan coba V1 dulu ya. Semoga cukup untuk 5 menit ke depan. Setelah V1 jalan, kita coba minta dia buat jalanin tesnya lagi. Karena ditinggal. Oke. Oke, sambil nunggu saya cuma langsung masuk ke slide penutup ya. Intinya adalah oh ini ya. Oke, komit. Oke. Sekarang kita langsung continue to proceed with phase 1. Jadi kita tinggal bilangin aja proceed with phase 1 dengan file ini terbuka atau kita bisa juga mention langsung di sini. Dia udah tahu dia harus ngapain. Sambil jalan kita buka slide terakhir. Ya, jadi intinya kita gunakan AI itu sebagai alat untuk mempercepat atau meningkatkan kualitas pekerjaan kita ya. Tapi jangan sampai dia menggantikan keahlian kita, jangan sampai kita nggak tahu apa yang dia tuliskan, jangan sampai kita nggak tahu prinsip-prinsip testing yang baik dan benar seperti apa, cara teknik yang baik dan benar seperti apa gitu. Lalu yang kedua, systematic testing, AI generated test. Kita bisa pakai AI buat generate comprehensive test suite seperti yang tadi saya bikin di awal tadi yang ini. Ini sangat komprehensif ya untuk sebuah file yang hanya 20 baris tadi. Smart debugging ini kita bisa pakai browser automation tadi yang seperti teman-teman lihat di sini ada otomasi ini browser ini dia bisa klik-klik sendiri. Kita bisa pakai AI untuk itu. Bahkan kita nggak perlu nulisin skenario-nya. Kalau dulu sebelum ada AI ya, saya harus nulis sendiri tuh, saya nulis skenario-nya, klik tombol yang mana. Bahkan kalaupun nggak mau gitu pakai Playwright pun bisa ada istilahnya namanya code gen tulisannya. Itu dia akan menggenerate kode. Jadi kita bisa jalanin Playwright code gen lalu kita klik-klik aplikasinya, dia akan generate kode di sebelah kanannya lalu kita bisa copy atau paste kodenya di sebuah file, jadi filenya jadi file test gitu. Cuman itu kan sangat apa ya, tergantung istilahnya sangat brittle sih, sangat rentan rusak ya tesnya karena digeser aja tombolnya atau ganti aja teksnya dikit itu akan kacau gitu. Sedangkan kalau kita pakai AI untuk automating the browsernya kayak tadi, dia bisa dengan mudah nulis tes seperti ini, yang ini tes sederhana aja, tes buat dibaca oleh manusia gitu kan. Tapi dia bisa menjalankannya secara berulang. Ya, yang lalu untuk refactoring ya bisa ya kita bisa transforming kode legacy atau decompose komponen yang terlalu kompleks. Decomposing-nya bisa pakai AI, transformasi bisa pakai AI, testing juga pakai AI. Jadi intinya semua itu adalah hal yang kalau kita lakukan biasanya kita lakukan manual. Cuman ini sekarang terbantukan oleh AI. Dan yang paling penting adalah terakhir kata kuncinya ada konteks engineering-nya adalah sebuah pola yang terstruktur cara kita bekerja dengan AI, mengkomunikasikan apa yang ingin kita inginkan, memastikan AI memiliki memori atau konteks apa yang ada di konteksnya atau di kepala AI itu untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu kan. Dan kalau tadi ada pertanyaan juga yang terkait tes ya, kalau ada tes berulang seperti apa, nah itu kita bisa rangkum tuh dokumentasi tes yang berulang tadi, jadikan satu pattern, gunakan itu untuk panduan kalau mau nulis tes misalnya. Jadi intinya ini praktik ini bisa diulangi di mana saja, bahkan bukan hanya React sebenarnya, menulis tes di backend juga bisa, menulis tes buat view components juga bisa gitu.
AI-nya pun juga nggak harus Cloud Code, bisa AI-nya Gemini, Codex, OpenAI dan sebagainya. Jadi bisa macam-macam. Tapi intinya pastikan bahwa apa yang ada di dalam AI-nya itu adalah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini dia udah selesai refactoring. Wow, udah banyak banget ya. Terus ya. Ya kita percaya aja lah sekarang karena waktunya habis ya. Kalau waktunya nggak habis, saya bisa baca satu pelan-pelan, cuman akan makan lebih lama lagi. Jadi saya komit aja. Teman-teman bisa lanjutkan sendiri nanti di rumah. Dan kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditambahkan lagi. Dan sekarang saya kembalikan lagi ke MC ya. Ya, tadi ini slide-nya bisa diunduh di sini, sekaligus sama repositorinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya sambil push, lalu saya stop share screen. Push. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Kak Zain atas sharing-sharingnya tadi, ilmunya sangat amat insightful juga. Nah, mungkin teman-teman tadi ada yang, belum sempat bertanya atau masih ada pertanyaan, boleh mungkin nanti ke media sosial Kak Zain atau Kak Zain boleh, share di kolom chat untuk media sosialnya agar teman-teman bisa mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Nah, gimana tadi teman-teman? Pasti materinya seru banget kan? Luar biasa, insightful, dan bermanfaat banget tentunya. Teman-teman juga jangan lupa abis ini dipraktekkan, dicoba-coba supaya apa yang tadi Kak Zen jelaskan bisa terus diingat dan nggak lupa ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Zen. Oke, kita akan, masuk ke sesi selanjutnya. Seperti yang tadi aku bilang, kita akan ketemu lagi sama Kak Yara yang akan menjelaskan lebih detail terkait dengan Hactive Egg program-programnya dari beasiswa bootcamp sampai sesi belajar 1 jam. Jadi pastiin teman-teman simak baik-baik supaya nggak ada yang miss nih informasinya karena penting semua dan bermanfaat tentunya. Oke, langsung aja aku persilakan Kak Yara untuk menjelaskan. Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Apa masih jauh, teman-teman? Aman ya? Oke. Ini mungkin aku izin share screen sedikit buat teman-teman. Nanti untuk info scholarship sama 1 jam belajarnya aku akan share di akhir ya untuk linknya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan share screen aku teman-teman? Udah ya? Oke, mungkin aku mau share sedikit dulu terkait, sesi Go with Hactivate. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau baru ikut event-nya Hactivate, kita kenalan dulu yuk sama, Hactivate gitu ya. Jadi Hactivate itu bootcamp yang, bukan kemarin sore gitu ya. Jadi, Hactivate itu adalah tahun ke-10 di tahun ini. Jadi sorry, tahun depan tuh tahun 10, jadi udah ada dari 2016. Nah, bagaimana sih perjalanannya Hactivate? Jadi Hactivate itu udah punya total student lebih dari 4.600 dengan total alumni di 3.300 serta, 2.200 di antaranya sudah placement job atau dibantu pencarian kerjanya. Nah, di Hactivate juga itu punya mitra lebih dari 1.000 dengan gaji rata-rata di 8 juta dan yang harus dijadikan note sama teman-teman adalah growth salary-nya yaitu mencapai 89,6%. Nah, untuk apa saja programnya? Jadi di Hactivate itu ada 2, ada yang bootcamp sama training and certification. Buat teman-teman yang, mau switch karir atau misalkan baru lulus, teman-teman bisa ikut yang bootcamp, full time bootcamp dari jam 9 sampai jam 6 sore atau net bootcamp dari jam 7 sampai jam 10 malam.
Di mana untuk JavaScript seperti yang teman-teman belajar tadi itu ada di full time bootcamp ya. Jadi, untuk full time bootcamp itu kurang lebih 4 bulan di JavaScript, nanti output-nya dapat semuanya termasuk front end, back end, web development, sama mobile apps, kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah, eee, profesional gitu ya, kemudian mau training and certification, di Hacktivate itu sekarang jalannya, ada 2 yang lagi jalan, yaitu PMPC atau Project Management Certification, untuk persiapan certification by PMI, sama satu lagi adalah Pentest atau Penetration Testing untuk cyber security, kayak gitu. Nah, ini untuk silabusnya, untuk di full stack JavaScript, jadi belajarnya dari awal ya, fundamental JavaScript, kemudian HTML, CSS, Postgre, kemudian SQL, React.js itu juga belajar. Nah, ini, setelah lulus bisa jadi apa, berarti untuk yang JavaScript karena output-nya adalah front end, back end, web development, sama mobile apps, jadi banyak banget role yang bisa teman-teman dapatkan setelah bootcamp Hacktivate. Selain untuk, teknikal gitu ya, ada juga yang non teknikal yaitu career support. Jadi kalau misalkan boleh aku bantu jelasin, di Hacktivate setelah teman-teman bootcamp, teman-teman akan dapat 2 kurikulum non teknikal. Yang pertama adalah karir dan yang kedua adalah engineering empathy. Di mana untuk karir teman-teman itu dibimbing dari awal mulai dari preparation, CV sampai karir coaching gitu. Dan kalau misalkan teman-teman butuh IT, itu juga ada, engineering empathy, basic-nya adalah psikolog dan konselor yang bisa teman-teman konsulingkan gitu. Nah, ini mitra-mitranya Hacktivate. Kemudian untuk full stack JavaScript kita ada 2 ya, ada yang di Pondok Indah sama yang online. Ini kalau misalkan teman-teman yang di Jakarta kampus, kita ada di Pondok Indah Gedung Aquarius. Nah, untuk pilihan metodenya, di Hacktivate itu full stack JavaScript bisa ada 3. Yang pertama adalah upfront, kemudian ISA atau income share agreement, di mana teman-teman bisa, membayarkan setelah teman-teman lulus atau teman-teman dapat kerja. Dan yang ketiga adalah cicilan. Cicilan itu bisa 0% atau study no pay letter yang bisa teman-teman ajukan ke financial partner-nya Hacktivate, kayak gitu. Nah, ini special offer. Oh iya, aku udah info ya. Ini info pentingnya selain 1 jam belajar sama scholarship, di Hacktivate itu ada untuk 1 September ada special offer, yaitu potongan 10 juta, ini titipan ya, untuk 1 September dan 29 Agustus, kemudian teman-teman nanti, bisa langsung bayar pendaftaran di website-nya Hacktivate. Jadi kapan lagi gitu. Nah, ini untuk 1 jam belajar yang tadi aku bilang, teman-teman untuk 1 jam belajar itu bisa, pilih sesuai yang teman-teman, pengen programnya. Ada full stack JavaScript, kemudian data science, data analytics, kemudian back end Golang gitu. Teman-teman bisa screenshot atau langsung masuk ke myhacktivate.com/hacktivatesg. Nah, tadi aku diinfo sama Ica dan Kak Feni ada 7 pertanyaan di Menti, mungkin bisa dibantu pertanyaannya? Atau sebelum kita nunggu di Menti, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak ya? Aku sambil baca. Ica mungkin bisa dibantu Mentinya? Oh iya, untuk teman-teman yang, mau tanya silabus gitu ya, teman-teman bisa hubungin aku di nomor ini atau teman-teman bisa langsung datang ke kampusnya Hacktivate. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, ini sudah bisa ya, Menti?
Kayaknya aku agak gelap nih. Bentar, oke. Oke, Kak, apakah Hactivate ada job connect juga? Kayak gini ya, agak kelihatan ya. Oke, jadi aku mau sampaikan bahwa di Hactivate itu ada job connect dengan total mitra kita lebih dari 1.000. Apa saja yang didapat? Jadi yang pertama, pada saat teman-teman melakukan program, teman-teman akan ada kelas karirnya. Mulai dari template CV, kemudian kelas-kelas karir lainnya kayak communication skill itu akan dapat. Nah, setelah lulus, teman-teman itu juga akan dapat 3 fasilitas utama. Yang pertama adalah placement job. Jadi nanti bersama dengan CV, project, profile, itu kita akan bantu distribute dan rekomendasikan ke mitra-mitranya Hactivate. Kemudian yang kedua dapat job portal eksklusif, itu juga lifetime, tidak berbatas waktu. Dan yang ketiga dapat pendampingan karir sampai H+1 bulan studentnya lulus. Gitu. Terus next-nya, apakah bisa berkelanjutan? Apanya nih yang berkelanjutan? Programnya ya. Mungkin kalau misalkan programnya teman-teman bisa ikut yang full stack JavaScript, kemudian data science gitu mungkin ya. Bisa, bisa. Semoga bisa mengikuti bootcamp di Hactivate. Oke. Terus next. Apakah Hactivate ada beasiswa untuk bootcamp dan kira-kira ada jaminan mendapatkan pekerjaan dengan gaji di atas UMR gitu ya? Teman-teman, untuk scholarship itu sekarang kita lagi buka 2. Yang pertama adalah scholarship Women in Tech untuk perempuan. Itu kita ada special offer-nya 2 juga, ada yang untuk data science langsung subsidi dari Hactivate sebesar 10 juta, sama kalau mau yang bukan data science kita ada Night Bootcamp itu tes. Jadi ada 3 scam. Yang pertama adalah scholarship 100%, kemudian parsial 50%, jadi 50%-nya disubsidi oleh Hactivate, 50%-nya disubsidi oleh teman-teman, kemudian ada parsial 30%. Nah, untuk yang laki-laki itu bisa di Night Bootcamp aja. Tesnya itu adalah logic test, di mana teman-teman bisa mengukur kemampuannya teman-teman. Kalau sekiranya oke gitu, teman-teman nanti ikut aja. Jadi banyak kok yang dapatnya 50% atau 100% bahkan. Terus mana nih? Apakah Hactivate? Oh, next. Untuk biayanya dan programnya apa saja? Terus apakah ada karir dibantu dicarikan kerja? Oke, untuk programnya kita yang bootcamp ada 2 ya, ada full time bootcamp sama night bootcamp. Kalau full time bootcamp itu ada full stack JavaScript sama data science. Kalau night bootcamp itu ada comprehensive data analytics, digital marketing, sama back end Golang. Terus untuk karirnya, seperti yang sudah dijelaskan, tiap akan dibantu selama teman-teman lulus dari Hactivate kayak gitu, dan teman-teman tuh akan di-invite ke grup alumni yang itu tuh banyak banget connect ke alumni-alumni. Jadi misalkan kerjanya pengen di luar tuh juga bisa. Next-nya ada lagi? Bagaimana cara mengikuti perkembangan bahasa pemrograman JavaScript yang tidak terlalu memusingkan? Oh, ini tanyanya berarti secara teknikal ya. Tapi yang bisa aku sampaikan bahwa teman-teman untuk yang JavaScript itu sekarang kita udah menyisipkan materi AI mengikuti perkembangan zaman, dan kalaupun teman-teman pada saat technical test setelah lulus belum bisa, itu teman-teman bisa terkonek sama instrukturnya Hactivate kayak gitu, dan mungkin teman-teman bisa komunikasi langsung sama alumni-alumni juga karena di-invite ke grup alumni dan teman-temannya pada saat batch itu berlangsung. Program pelatihan untuk AI engineer. Sejauh ini AI engineer belum ada, tapi mungkin kalau akan ada kita infokan di sosial medianya Hactivate ya. Untuk yang professional and training itu kita adanya PMPC atau Project Management Certification sama Cyber Security aja ya Kak. Tapi kayaknya soon aku bisa nih rekomendasikan AI engineer ya ke internal Hactivate, karena kayaknya banyak deh yang tertarik AI engineer. Oke.
Sudah ya? Ada lagi satu lah. 7/8 terakhir. Boleh dikebawahin? Oke. Kak, untuk beasiswa 100% tadi gimana? 100% itu berarti teman-teman harus tesnya nilainya bagus ya. Teman-teman bisa daftar, itu tadi udah di-share sama teman-teman marketing untuk link beasiswa di myhappyway.com/H8beasiswa di kolom chat. Nanti teman-teman bisa pilih di situ untuk night bootcamp ya. Tapi kalau yang data science itu langsung subsidi dari Hacktivate sebesar 10 juta. Itu. Oke. Ini ada yang bertanya, Yuan Sakti tell you. Oh, anak tell you ya, tell you. Telkom Bandung. Kak, aku kan kuliah di Prodi Sains Data. Apakah masih bisa ikut ya, Kak? Bisa. Banyak banget anak tell you yang di Hacktivate karena ngincer jobnya gitu ya. Jadi kayak kalau di dunia IT itu yang dicari pasti portofolionya. Jadi teman-teman kalau di Hacktivate itu bisa dapat banyak portofolio karena yang pertama dalam 1 minggu teman-teman tuh akan dapat banyak tugas dan setiap bulannya akan dapat proyek bulanan. Di akhir itu akan dapat final project. Kayak gitu ya Kak Yuan. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, kita juga ada 1 jam belajar karir untuk teman-teman yang mau bedah CV, itu nanti teman-teman bisa pilih aja di link 1 jam belajar, next-nya kalau misalkan teman-teman memang mau ikut untuk karir. Gitu. Thank you, Kak. Sama-sama. Oke deh kalau kayak gitu. Aku rasa cukup, aku kembalikan lagi ke Ica, mungkin nanti kita bisa komunikasi kembali melalui WhatsApp atau teman-teman bisa visit langsung ke kampus Hacktivate ya. See you. Oke, terima kasih banyak ya Kak Yara atas informasinya terkait dengan Hactive Egg tadi, sangat amat bermanfaat. Dan teman-teman semua, kalau misalnya masih ada pertanyaan atau masih ada yang ingin tanyakan, boleh nanti menghubungi Kak Yara, nomornya ada di kolom komentar ya. Oke, nggak berasa ya teman-teman, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Nah, malam ini kita udah belajar bareng-bareng terkait dengan konteks engineering interact with AI, dapat insight seru dari Kak Zain dan juga bermanfaat. Juga kita udah dapet info menarik dari Hactive Egg nih. Nah, tadi kayak yang aku bilang, kita akan ada pemenang, 3 pemenang yang akan mendapatkan free course Hactive Egg. Siapa aja ya? Oke deh, aku, akan ngumumin pemenangnya, yakni oke, ada Fikri Alwan, Lutfi Khoir, juga ada Yuan Sakti. Nah, selamat ya teman-teman yang udah menang menjadi peserta teraktif. Nanti kalian boleh chat admin atas nama Riri atau Ica dan memberikan nama, email, juga nomor HP kamu ya, agar bisa klaim free course-nya. Oke, sebelum kita keluar, kita akan ada sesi dokumentasi sebentar aja bersama dengan Kak Zen ya teman-teman. Boleh dong dibantu teman-teman, on cam agar kita bisa, sesi dokumentasi? Boleh yuk on cam sebentar yuk teman-teman. Ayo ayo. Oke, ayo lagi teman-teman yang belum on cam biar bisa masuk in frame bareng sama Kak Zen nih. Yuk yuk. Oke. Oke deh. Oke, kita dokumentasi ya. 3, 2, 1. Oke, lagi teman-teman. 3, 2, 1. Oke deh. Oke, sekali lagi aku mau bilang terima kasih banyak untuk teman-teman semua, Kak Zen juga dan Kak Yara yang udah, sharing-sharing pada malam hari ini. Teman-teman juga terima kasih karena udah join sampai akhir acara dan antusias juga semangat selama, acara berlangsung.
Aku Ica, pamit undur diri. Sampai jumpa di event Hactive Egg selanjutnya ya. Dadah, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak. Untuk pemenang jangan lupa chat admin ya.